Anzalna ini turunnya sekaligus. Jadi sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran sekaligus. Anzalna, jadi kami menurunkan Al-Quran. Di anzala itu maknanya turunnya sekaligus. Kalau kata-kata nazala itu maknanya musyarakah, memiliki tahapan. Jadi seperti di dalam surah Ad-Dukhan ya. Ini di surah Ad-Dukhan itu ada kalimat inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ya pada malam mubarakah. Nah, jadi malam yang penuh berkah. Nah, ini menggunakan kata-kata anzalna. Sama seperti kalimat syahrul ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu diturunkan sekaligus. Nanti ini akan menjadi pembahagian di kalangan ulama tentang tahapan diturunkan Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu diturunkan dalam 3 tahap. Pertama ada di Lauhul Mahfuz, bal Qur'anul Majid fi Lauhil Mahfuz di sisi Allah. Kemudian dari Lauhul Mahfuz barulah diturunkan sekaligus ke Baitul Izzah, ke langit dunia itu pada malam bulan. Nah, dari langit dunia itu turun ke Nabi Muhammad SAW secara beransur-ansur. Nanti akan ada di dalam surah Al-Imran. Coba kita tengok surah Al-Imran. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Nazzala di sini dimaknakan bahwa Allah menurunkan kepada Alkitab bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab yang ada sebelumnya, di mana kitab yang sebelumnya itu anzala ya. Jadi kitab yang sebelum itu apa? Kitab Taurat dan kitab Injil itu anzala. Tadi Taurat dan Injil, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Itu kepada kedua nabi itu turunnya sekaligus, karena menggunakan kata-kata anzala. Sementara Al-Quran yang turun kepada Nabi nazzala ya, Bapak sekalian ya. Jadi dia nazzala. Jadi dari terhitung sejak diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun sampai umur 63 tahun, sekitar 23 tahun dia nazzala, beransur. Nah, tetapi kalau Injil dan Taurat diturunkan kepada Musa Taurat, Injil Isa, dia turunnya anzala. Jadi gelondongan semuanya. Jadi dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu turunnya nazzala. Dan Al-Quran itu disusun bukan berdasarkan yang awal turun dengan yang terakhir, tapi disusun berdasarkan tauqifi, petunjuk langsung dari Rasulullah. Karena kalau dia berdasarkan awal turun, tentu yang paling awal di Al-Baqarah adalah surah Al-Alaq ya, tentu Al-Alaq yang pertama. Ini kita menengokkan para ustaz sekalian, apa beda anzala dengan nazzala. Anzala dan nazzala. Kalau anzala turun sekaligus, nazzala itu beransur. Maka mulai sejak diturunkan Al-Quran umur nanti 40 sampai beliau wafat sekitar 23 tahun lah, Quran itu nazzala beransur. Jadi dia tidak turunnya sekaligus. Nanti akan ada hikmah kenapa Al-Quran turun beransur-ansur, kenapa tidak sekaligus. Nanti akan ada penjelasan lain. Pertama, untuk menjawab setiap persoalan yang terjadi. Ada persoalan, dijawab. Seperti kasus salah seorang sahabat Nabi sholat dalam keadaan mabuk. Ketika itu mabuk belum diharapkan, nah, kan enak juga tuh, sholat boleh, mabuk boleh. Boleh sakau. Boleh sakau. Nah, sahabatnya begitu ada kasus sahabat Nabi jadi imam. Dan sahabat Nabi jadi imam. Kalau tidak salah namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Salat jadi imam. Begitu jadi imam,
baca surah Al-Kafirun, ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. La tidak aku menyembah apa yang kau sembah. Hilang lanya menjadi a'budu ma ta'budun. Aku menyembah apa yang kau sembah. Karena itu tidak tahu lagi apa yang dibaca karena sedang mabuk, turun ayat ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum syukara. Ini itu hikmahnya nanti kenapa dia turun berangsur-angsur. Nah, sekalian sudah dipahami ya apa beda anzala dengan nazala. Nah, sekarang karena ini kata-katanya anzalna, maka dia maknanya turun sekaligus. Kalau turun sekaligus berarti ini bukanlah Al-Quran yang al-alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini adalah Al-Quran yang dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izz, ya. Jadi masih di sisi Jibril. Jadi seluruh Al-Quran itu dipegang oleh Jibril di Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah kemudian ke Nabi Muhammad, baru turunnya berangsur-angsur, turun ke bumi berangsur-angsur. Dan memang kenapa dipakai inna, kami, itu menandakan bahwa ada selain Allah yang ikut berperan dalam menurunkan Al-Quran, yakni Jibril alaihis salam. Dan tidak ada satu ayat pun yang tidak lewat Jibril. Tidak ada ditompangkan yang lain, diwakilkan. Tidak ada satu pun ayat yang tidak melalui Jibril, semuanya melalui Jibril. Karena salah satu tugas Jibril adalah menurunkan wahyu. Jadi tidak ada satupun yang tidak lewat Jibril. Jadi inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran. Hu ini sebenarnya membingungkan. Hu biasanya ada tempat dhamir kembali, tetapi kemana kembalinya kan tidak ada. Ya kan Pak Okesman, tidak ada tubuhnya kemana. Maka itu sudah dimaklum maksudnya adalah Al-Quran. Jadi nah, anzalna, jadi yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang bukan 17 Ramadan awal pertama turun kepada Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi malam Lailatul Qadar, Lailah itu apa? Malam. Asal kata Lailah sebenarnya hitam. Jadi disebut malam karena dia hitam. Maka turunnya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar terhitung sejak maghrib. Jadi malamnya itu maghrib sampai fajar. Apakah jam 8, jam 9, jam 10, jam 1, jam 2, kita tidak tahu. Yang penting dia malam. Ada yang mengatakan sepertiga malam, berarti jam 2, jam 3. Itu boleh terjadi, tapi yang jelas dia malam. Malam. Nah, wa ma adraka ma lailatul qadar. Nah, di sini menarik lagi Bapak-bapak sekalian, ada kata-kata adro. Adro itu menunjukkan bahwa sesuatu itu tak mungkin terjangkau oleh akal kita. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adro. Jadi kalau ada Al-Quran menggunakan kata-kata adro, itu mengindikasikan bahwa adro itu tidak mungkin diketahui, tidak mungkin. Tetapi Al-Quran menginformasikan Lailatul Qadri, Lailatul Qadri, Lailah Al-Qadar, bahwa malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar, Al-Qadar itu setidak-tidaknya maknanya satu malam yang mulia. Dan memang malam yang mulia, kenapa dia mulia? Karena pada malam itu Al-Quran turun. Kemudian Al-Qadar itu maknanya sempit. Kenapa disebut sempit? Malam yang sempit. Karena pada malam hari itu penuh oleh malaikat yang turun dari langit, sehingga bumi ini menjadi sempit. Malaikat yang turun. Jadi bukan setan, bukan iblis, bukan jin, tapi malaikat. Kalau malaikat turun, pasti akan turun di tempat-tempat yang mulia. Dan dia pasti akan duduk di orang-orang yang mulia. Karena malaikat itu suci, maka dia pasti duduk di tempat-tempat orang yang suci. Maka dia akan hanya mau berdekatan dengan orang-orang yang suci, sehingga dia tidak akan mau duduk di tempat-tempat yang tidak suci. Nah, itu Al-Qadar. Al-Qadar juga maknanya itu malam ketentuan, ditentukannya nasib hamba.
Jadi tadi makna pertama adalah malam yang mulia, kedua malam sempit, yang ketiga malam ditetapnya ketentuan. Nah ini agak tolak belakang dengan apakah kehidupan kita yang sejak lahir kan sudah ada ketentuan Allah. Ada ketentuan sejak manusia itu lahir, ada ketentuan dari Allah. Apakah kemudian bisa berubah pada malam Lailatul Qadar itu? Nah, gimana mensinkronkannya? Nah, jadi begini, nasib orang kan bisa berubah-ubah. Nasib orang bisa berubah. Dari kecil jauh lebih benar kita. Dari kecil sekolah SD, SMP, SMA, kemudian kuliah, pas-pasan. Kemudian begitu kuliah, ya, atau sudah dewasa bekerja. Kemudian andaikan seorang perempuan SD, SMP, dan ketika dewasa punya suami. Begitu dia dinikahi oleh seorang laki-laki, di situ akan menentukan nasibnya kemudian. Kalau dia dapat suami yang baik, kan itu lagi Pak, kayak kita punya menantu. Kalau dia dapat suami yang baik, bertanggung jawab, kerjanya mapan, kaya, maka anak kita akan ikut memiliki harta seiring dengan suaminya yang berpunya. Tetapi begitu dia menikah, dari kecil besar oleh kita cukup, ada mobil dia, fasilitas AC, rumah makan cukup anak kita ini. Tapi begitu dia dapat suami yang kurang beruntung, maka ketika itu nasibnya akan Jadi begitu ada orang lahir di muka bumi ini, ada yang tak berubah. kemudian khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ada tempat-tempat di muka bumi ini, waktu-waktu yang memang kemuliaan itu berlipat-lipat ganda. Ya, dan itulah kelebihan antara umat Nabi Muhammad SAW dengan kitab Injil dan Taurat. Dalam Taurat dan Injil tidak ada amal ibadah yang sifatnya berlipat ganda. Itu hanya ada dalam Al-Quran. Kalau sholat di Masjid Haram sekian, sholat di Masjid Nabawi sekian. Kalau sholat di rumah 5 menit juga, sholat di masjid 5 menit, tapi yang 5 menit di masjid jauh dari fadilah daripada di rumah. Itu hanya ada pada versinya Al-Quran saja. Maksudnya hanya untuk umat Nabi Muhammad, tidak untuk tahu. Tatanazzalul malaikatu war-ruh. Jadi tanazzalul malaikatu war-ruh. Tanazzalu itu fi'ilnya mudhari'. Fi'il mudhari'. Ya. Tanazzalu. Ya. Tanazzalul malaikat mudhari'. Jadi malaikat tanazzalu, malaikat dan ruh. Nah, jadi malaikat ruh itu ada mengatakan malaikat Jibril, ada mengatakan satu makhluk Allah yang memang namanya ruh. Jadi malaikat-malaikat dan ruh itu bisa maknanya Jibril atau nama lain, tanazzalu, turun. Nah, pertanyaannya, apakah malaikat dan ruh tadi turunnya cuma satu kali atau setiap tahun turun? Kira-kira gimana? Nah, ayat ini menjelaskan karena maknanya sekarang dan akan datang, maka turun itu berulang-ulang karena dia membuatnya kalimatnya mudhari'. Mudhari' itu zamannya adalah sekarang dan akan datang. Ini menjadi dasar oleh ulama bahwa Lailatul Qadar itu terjadi setiap tahun. Nah, fiha biizni rabbihim, tapi turun dengan seizin Allah, min kulli amr, untuk mengurus segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Kapan terjadinya Lailatul Qadar itu? Salamun, maka ada kedamaian. Salam,
Ada kedamaian, ada ketenangan, ada ketentraman, sebagai mengatakan hening saja alam ini. Ada tanda-tanda pohon kayu begini, begini dan segala macam, hingga terbit fajar. Pertanyaannya, kalau begitu apa ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Kalau ada ciri-ciri alam, kemudian apa ciri-ciri? Matla'il fajar ini, kita kan ada doa Allahumma anta salam wa minka salam wa alaika salam tahiyya rabbana salam wa adkhilna jannata darussalam. Itu mana? Surga. Wa adkhilna, masukkan kami ke surga. Surga itu di antara cirinya adalah darussalam, kampung yang nyaman, tenang, tidak ada sakit hati. Di surga itu tidak ada orang yang boleh sakit hati. Di surga itu tak boleh orang mendendam. Di surga itu tak ada orang yang tidak boleh memaafkan. Jadi hati yang masih kita punya ini bukan ciri orang surga. Jadi kalau ada orang di muka bumi ini hatinya tidak mendendam, tidak memarah kepada keluarganya, orangnya tenang, tidak kasar kusuk, teduh, lembut, menyenangkan, itu ciri orang darussalam. Itu ciri orang darussalam. Salamun hiya hatta. Jadi ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang tidak lagi memarah, hatinya teduh, orangnya sejuk, tidak kasar kusuk, dan tidak pendendam. Itu orang yang ciri mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau ada orang sudah iktikaf sampai akhir Ramadan, sampai di rumah dimarahinya istrinya, itu tanda tidak dapat Lailatul Qadar. Kalau begitu, Lailatul Qadar itu bukan seperti orang mendapatkan emas yang bertumpuk, dapat harta karun, tidak. Dia mesti hanya nampak di dalam perbuatan hari-harinya. Matla'il fajar itu ada menarik. Jadi begini, terbit fajar biasanya umur orang. Kalau waktu lahir disebut fajar, 40-an disebut zuhur, 60-an disebut asar, lewat 60 disebut Isya. Oh, Isya sudah lama. Saya berusaha tidak menengok ke Pak Okisman. Ya kan, maghrib. Nah, begitu nanti maghrib Isya, berarti kan meninggal dunia. Ya apa tidak? Kan begitu maghrib Isya, fajar lagi kan? Fajar lagi kan? Begitu fajar lagi, itu artinya dia sudah di alam kubur, mulai hari yang baru lagi, tapi sudah di alam kubur. Kenapa boleh di kubur? Tapi dia sudah alam kubur. Maknanya salamun hiya hatta matla'il fajr. Orang ini akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan sampai nanti ia hidup kembali di alam kubur. Bukankah itu yang dimaksud dengan Lailatul Qadar tadi? Jadi Lailatul Qadar itu begitu orang dapat, yang diraih apa sih sesungguhnya? Apakah yang dapat kaya? Apakah utang-utangnya selesai? Apa nanti pekerjaan gajinya naik? Apakah nanti kalau tak dapat anak jadi dapat anak? Itu yang dicari orang Qadar. Tidak kan? Apa yang dicari Lailatul Qadar? Yang dicari orang mencari pahala. Apa kalau orang dapat pahala itu apa maksudnya? Bukankah maksudnya batin? Jadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar hakikatnya adalah orang yang ada ketenangan dalam jiwanya, ada ketentraman. Itulah Lailatul Qadar. Kalau begitu banyaklah orang dapat Lailatul Qadar. Bukankah hati yang suci, hati yang bersih itu kan melambangkan malaikat. Maka malaikat hanya turun kepada batin orang yang seperti itu. Itulah yang ditemui. Jadi dengan sholat, iktikaf, puasa di siang Ramadan,
menahan diri tidak membenci orang, menahan diri tidak menyebut orang, tidak marah, tidak makan yang haram, kemudian malamnya sujud kepada Allah bahwa aku adalah orang yang hina-hina. Terbesitlah dalam hatinya itu, terpatri bahwa dia orang yang sudah bebas dari segala sesuatu yang membahayakan dirinya. Itulah ciri malaikat. Maka kan malaikat itu kan disebut orang baik. Dia memang berhati malaikat. Apa maksudnya? Bahwa dia itu memang sudah seperti malaikat kehidupan. Itu orang yang nanti ditemui oleh Lailatul Qadar. Nah, jadi kunci dari Lailatul Qadar itu adalah salam. Kalau ada orang katanya mendapatkan Lailatul Qadar, tapi pola hidupnya ada hutang cuek juga ya, juga selesaikan. Nampak respon di jalan raya tidak suka, hatinya cepat ya, respon marah. Ada sesuatu yang tidak suka, frontal. Kepada anak tidak lembut, kepada istri tidak santun, kepada mertua cuek, tapi dia sudah iktikaf selama 10 hari. Dan dia mengatakan bahwa malam ke-27 saya merasakan Lailatul Qadar. Apa yang dia rasakan? Sementara sikapnya tidak salam, berkatanya tidak salam, memandangnya tidak salam, kepada tetangganya tidak salam, kepada ayah ibunya tidak salam. Jadi dia dapat apa? Dapat seropi, dapat jokowi. Jadi sebenarnya bapak-bapak dan ustaz, usahakan nanti ketika berbicara Lailatul Qadar arahnya ke akhlak dan budi. Itu saja intinya. Dah selesai pulang. Itu saja sebenarnya kasus Lailatul Qadar. Jadi kalau Al-Quran turun itu maknanya dari langit ke bumi. Maka orang menyebutkan membumikan Al-Quran. Ya benar. Kita ini sekarang di bumi dan akan kembali ke langit. Maka kita mesti melangitkan manusia. Jangan di bumi terus kita ini. Nah, kalau kita ingin ke langit, karena langit dalam tanda petik itu adalah akhirat, surga, maka mesti mengikuti sifat-sifat langit tadi. Salam. Tidak boleh selama-lamanya kita ini di muka bumi, tidak boleh. Ini sementara. Maka kita mesti melangitkan diri dengan sifat-sifat as-salam. Dan itu berat. Itu berat itu. Nah itu saja nanti untuk malam itu. Termasuk kita dai ini sudah salam nggak kita? Kepada jemaah sudah salam nggak kita? Ke diri sendiri kita tak salam. Nah itu beda ya. Jadi saudara bapak saya, jadi bagaimana cara meraih Lailatul Qadar itu? Ya caranya pertama beribadahlah dengan baik, jaga perkara-perkara yang wajib, kan begitu. Kemudian menghindari perkara-perkara yang haram, ya jaga dengan baik. Kemudian memperbaiki akhlak, itu cara meraih. Dan kalau seandainya setiap orang yang ada di malam itu mendapatkan Lailatul Qadar, itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Coba diperhatikan. Ini adalah bumi. Ini bumi, ya. Tidak ada pula apa namanya kuahnya. Ini bumi. Nah, bumi yang bulat ini, oh pakai MD ini pakai apa pula ya? Saya pakai apa? Nah, kalau nanti datang Lailatul Qadar di bumi ini, bumi yang mana yang didatangi? Sementara dia ada siang ada malam. Apakah dia datangnya satu malam saja atau berulang-ulang?
Jadi kita ini siang sekarang nih. Malam. Ini Indonesia. Terus nanti malamnya di daerah Amerika. Nah, terus apakah satu waktu itu datangnya 2 kali? Malamnya di sini datang juga, sini siang. Malamnya mana yang datang? Di mana yang malam? Ya kan? Inna anzalnahu fi lailah. Lailah itu kan malam. Malam itu maknanya ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Apa mungkin sempit nih bumi luas nih oleh malaikat? Kan luas nih. Ingat, Jibril itu berapa besarnya? Katanya sayapnya sampai ke ujung ufuk timur dan ufuk barat. Itu kan baru malaikat. Jibril itu besarnya. Jadi kalau nanti Isra Mi'raj dan itu kan tidak perlu dia melangkah-langkah betul. Bergeser kita udah Palestina. Gini aja udah Jakarta. Bagi kita jauh. Nah ini bumi. Jadi pertanyaannya yang mana yang malam? Nah, ini Amerika nih. Ini kita Indonesia. Nanti kita ini, nah ini jadi lebih dulu kita pagi daripada Arab. Arab itu di belakang kita 4 jam. Jadi kita sudah jam 9 sekarang, di sana masih mau subuh. Ini subuh sekarang nih. Sedang jam 5 mereka subuh. Nah, jadi kalau begitu nanti karena lebih dulu malam kita, lebih dulu Indonesia dapat Lailatul Qadar daripada Arab. Kata ini serius lah. Kalau Pak Osman menyampaikan mana yang malam dulu, awak yang dulu. Iya. Tapi yang dulu ya. Kalau begitu, mesti orang Indonesia yang salam dulu daripada Arab. Tapi buktinya amannya aman di Arab. Ya. Dan itu saja materi kita hari ini, Lailatul Qadar. Sejelaskan. Tapi yang penting bagi kita sekarang bukan menguasai materi untuk disampaikan ke orang. Tapi yang penting itu adalah bagaimana diri kita bisa beriringan dengan apa yang kita sampaikan. Itu yang penting. Ya. Nah, kalau saya sekarang menjadi narasumber bertingkat-tingkat nih, saya sampaikan ke Ustaz panjangan tangan. Tentu saya punya beban lagi untuk bagaimana salam, bagaimana mubalik ini kalau bisa ada gaji bulanannya gitu. Atau baru salam nomor wahid namanya. Nah ini jadi apa yang kita maksud pada materi adalah meraih Lailatul Qadar itu ternyata bukan sesuatu yang abstrak, yang gaib, yang hanya bisa kita rasakan di pribadi kita sendiri. Ternyata Lailatul Qadar itu kaitannya dengan Allah. Kan biasanya orang kan begitu dapat Lailatul Qadar seperti dapat kekuatan sakti gitu. Dia dapat Lailatul Qadar, dia mantap. Terus dia menikmati sendiri. Orang kalau begitu dapat Lailatul Qadar, dia tidak akan bisa bayangkan seperti apa keadaan. Tidak akan terlukiskan dengan kata-kata. Tidak akan ada kalimat yang mampu mengurai seperti apa keadaan. Tetapi yang jelas akan ada pengaruhnya di dirinya dan pengaruhnya ke orang lain. Orang lain menjadi salam, ucapannya salam, bersepeda motor salam, di lampu merah salam, makan salam, bekerja salam, damai, nyaman semua. Ini tidak begitu berdakwah di depan jamaah salam, lembut, tapi begitu di rumah keras, kasar. Begitu ke orang berbeda, begitu ketemu yang cantik, yang gadis salam, begitu ketemu yang agak tua salam. Apa itu ketenangan dan jiwa? Itulah mungkin materi kita hari ini. Dan bagaimana cara meraihnya? Memang ada hadis di 10 malam terakhir. Kan agak bingung. Pak, Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir. Sementara nuzul Quran 17 Ramadan. Yang mana yang iya nih? Yang mana 17, yang mana Lailatul Qadar? Katanya Al-Quran turun Lailatul Qadar.
Kan begitu. Nah, jadi 17 Ramadan yang kita peringati kemarin itu adalah turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW. Yang paling awal itu surah Al-Alaq, itu diawali 17 Ramadan. Ulama berbeda pendapat. Kenapa berbeda pendapat? Mereka sepakat turunnya di bulan Ramadan, tapi harinya itu berbeda. Ada mengatakan 17, ada mengatakan 27, ada mengatakan 25. Berbeda agama. Di 17 itu diambil angka yang paling umum dipakai. Nah, kemudian Lailatul Qadar itu adalah malam di mana turunnya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah bersamaan dengan malam kemuliaan itu. Ada beberapa keistimewaan. Dan apabila orang mendapatkan keistimewaan itu, maka orang itu akan nampak dalam hidupnya ya. Kalau begitu, pertanyaan terakhir adalah mendapatkan Lailatul Qadar itu pasifkah kita atau aktif? Aktif. Kalau ada orang pasif, tidak berbuat apa-apa, tidak beribadah, kemudian di sampingnya, jadi ada orang di masjid, sama-sama di masjid malam itu. Yang satu itu fasik, tidak beribadah, tapi di masjid kadang bertukar, kadang ngejar target buat pelafon atau mengkeramik. Tapi ada orang yang aktif, awal modal sudah siapkan baca Al-Quran, i'tikaf, ya, santun dengan orang segala macam. Bisa saja sama-sama di masjid, yang satu dapat Lailatul Qadar, yang satu tidak. Mungkin apa enggak? Mungkin. Sama masjid. Ya Pak ya. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu menjumpai orang yang diinginkannya. Bukan berarti asal satu ruangan dapat semuanya. Tidak seperti itu. Jadi mungkin saja di masjid yang sama satu dapat, yang satu tidak. Kenapa? Yang satu berbeda. Maka seperti tamu agung, dia akan menjumpai orang yang diinginkan dari Allah. Karena berapa banyak juta orang yang hadir di muka bumi pada malam hari itu tidak tidur. Ya silakan. Kalau sih juga nggak pernah tidur. Kalau kita lihat ya, dari penjelasan kita tadi bahwa malam Lailatul Qadar itu jadi kita pada malamnya sudah sholat tarawih, karena dia dimulai Lailatul mulai dari malam, tapi dari matahari dimulai. Dan kita lakukan sholat, sudah ya sholat tarawih, baca Al-Quran, kemudian kita tidur, tengah malam kita bangun lagi. Apakah kita kira-kira dapat waktu dia lewat itu atau bagaimana? Waktu tidurnya petugas kebablasan. Kalau selesai kan tidur terus. Kita memahami Lailatul Qadar itu seperti bus yang berhenti, ya kan? Seperti bus yang berhenti. Sebenarnya Lailatul Qadar itu ditimbulkan oleh diri sendiri oleh seseorang, di mana sifat-sifatnya itu memancing untuk datangnya al-malaikah war-ruh, dan dia masuk ke dalam hati. Ya. Berarti di sini kita itu aktif melakukan ibadah, merubah diri, tidak berprasangka dan segala macam, sehingga Al-Qadar malam yang mulia itu kemudian datang menjumpainya. Datang menjumpainya itu maknanya adalah bukan berarti seperti orang yang turun membawa sembako, ada kemudian masyarakat di tanah lapang semuanya dapat sembako nih, dapat semuanya. Jadi siapa yang dapat di lapangan dapat sembako. Tidak seperti itu maknanya.
Maknanya adalah bahwa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu meskipun ia berada di satu tempat, tapi boleh jadi yang lain dapat yang dia tidak. Kenapa? Kriteria itu ada di masing-masing. Jadi tidak bisa kita jawab nanti tertidur malam terbangun kemudian lewat. Tidak bisa dipahami seperti itu. Boleh jadi dia tertidur malam terbangun, begitu terbangun didatangi oleh Lailatul Qadar. Makanya sebenarnya tidak banyak orang yang dapat Lailatul Qadar itu. Banyak mungkin yang iktikaf, tetapi tidak banyak yang dapat Lailatul Qadar. Karena orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu jaminannya darus salam. Jadi memang Allahu a'lam bishawab, karena ini perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang immateri, maka menjelaskannya susah kita memberikan contoh yang terukur karena memang masalahnya masalah gaib. Tetapi yang kita pahami dari surah tadi adalah salamun, orang itu akan mendapatkan kenyamanan, ketenangan hingga sampai terbit fajar. Bapak-bapak, Ustaz, kalau hanya sampai terbit fajar, pendek betul salam itu. Iya apa tidak? Betul. Ya. Pendek sekali waktunya. Dapat jam 3, jam 4, jam 5, cuma 2 jam. Terus apakah pengaruhnya hanya di situ saja? Tidak. Dia diharapkan setelah itu dapat salam, dan besok ketika meninggal dunia dia dapat darus salam. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak